Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di daerah Gunung Kidul. Tepatnya ini adalah jalan menuju sebuah tempat yang konon disebut tempat tirakat atau pertapaannya penting father pendiri Mataram, yaitu Ki Ageng Manahan. Lebih tepatnya di daerah Padukuhan Blimbing, Desa Giri Sekar, Kecamatan Panggang, Gunung Kidul, yang biasa disebut dengan Pertapaan Kembang Lampir, yang diyakini sebagai tempat sejarah yang menjadi cikal bakal atau tempat turunnya wahyu Kerajaan Mataram Islam. Ini jalannya berbatu ya, tanah juga berbatu. Ini kiri kanannya ada kebun apa itu jagung apa itu milik warga, dan sebelah kiri itu seperti pohon jati kebun kayaknya ya. Jadi sebaiknya kesini pakai mobil yang aneh ya, agak tinggi itu untuk clearance-nya. Ini saya bawa mobil kecil ya, salip-salip. Karena memang enggak, ini kebetulan memang kita enggak niat kesini, tadi mau ke tempat temen tapi terus keinget, terus kita mencoba untuk mampir sekalian. Jadi kita memang nggak ada persiapan. Sebenarnya bisa aja ini dilewati roda 4, tapi sebaiknya pakai yang agak tinggi. Nah, ini nggak curam sebenarnya, cuma aja itu apa ya, kerikil ya, batunya tuh kayak lepas itu loh, jadi nek diinjek itu selip. Nah, kita kehilangan momentum. Ini selip, kita coba ancang-ancang lagi, jadi kayak batu-batuan itu, tapi dia nggak nancap di tanah. Jadi kalau keinjek ya mencelat batu nih, tetap nggak bisa. Kita coba ancang-ancang nih, tetap nggak bisa. Sudah kehilangan momentum. Kita coba untuk ancang-ancang nggak jauh. Ini nggak curam, cuma jalannya aja karena batunya kayak batu kali itu, jadi ya nggak dapat traksi. Kita ancang-ancang. Bismillahirrahmanirrahim. Lalos halus. Selip dikit tapi ya bisa. Oke, kita lanjutkan.
Jadi tempat ini yang akan kita tuju tadi adalah tempat di mana Ki Ageng Pemanahan melakukan semedi atau tirakat untuk meminta petunjuk mengenai wahyu keraton. Dan konon diceritakan di tempat lain saudara Ki Ageng Pemanahan yaitu Ki Ageng Giring III juga melakukan semedi. Jadi kedua keturunan Brawijaya V tersebut melakukan semedi dalam rangka untuk mendapatkan wahyu keprabon atas petunjuk Sunan Kalijaga. Itu ceritanya. Nah, ini kita agak bingung ya, karena saya lama sekali, sudah mungkin 15 tahun lebih atau 10 tahun nggak kesini. Jalannya dulu masih jelek kok, kayak motor dulu ya, kalau mobil susah. Nah, ini kita kesasar, nggak kesasar sebenarnya, tapi ini lewat jalur belakang. Nah, nggak sesasar. Itu ada tangga itu naik itu sudah pertaan Bang Lampir, tapi ini jalur belakang atau samping. Jadi kita putuskan untuk memutar kendaraan supaya bisa nanti tepat di depan makam atau tempat yang biasa untuk para pengunjung yang berziarah ke pertapaan atau situs Kembang Lampir. Tuh, kita putar lagi. Ki Bagus Kancung, nama muda Ki Ageng Pemanahan, menempati lokasi yang dulu tempat sebutannya adalah Kembang Semampir. Sedangkan Ki Ageng Giring III, beliau bertapa di Sodo Palian, juga masih wilayah Gunung Kidul. Tuh. Konon diceritakan apa itu, keduanya mendapat petunjuk bahwa wahyu keraton terdapat di sebuah kepala kelapa muda atau degan ya, dengan sebutan gagak emprit dari pohon kelapa yang ditanam Ki Ageng Giring. Ya, di dalam semedinya Ki Ageng Pemanahan mendapatkan wahyu untuk segera meminum air kelapa gading yang ditanam Ki Ageng Giring III. Di saat bersamaan, nah kita belok ngiri itu. Ini sebentar lagi nyampe tempat situs. Nah, di saat bersamaan Ki Ageng Giring juga melakukan ritual yang sama di lain tempat. Namun dalam wangsit yang sama, akhirnya Ki Ageng Pemanahan yang meminum air kelapa terlebih dahulu sehingga mendapat wahyu kerajaan Mataram. Setelah itu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring pun sempat membuat kesepakatan. Jadi keturunan Ki Ageng Pemanahan lah yang mendapat wahyu menjadi Raja Mataram. Namun setelah keturunan ke-7 selesai kesepakatan, keduanya baru raja berikutnya berasal dari keturunan Ki Ageng Giring III dan Ki Ageng Pemanahan. Nah, kita sudah memasuki komplek situs Kembang Lampir. Ini tempat parkir. Bangunan baru ini, saya dulu sini belum ada yang ini bangunan baru ini. Nah, kita pakai mobil kecil di rada repot. Ini tempat ini dibangun oleh panjenengan ini pun apa ini, Sultan Hamengkubuwono yang ke-9
ceritanya dimulai dari 1970-an lah, 71 atau 72, selesai 1977 bangun. Ini suasananya. Dan ini menurut juru kunci, tempat ini mulai kemarin 1 Suro 2023 ini pengunjung atau peziarah tidak diperbolehkan untuk naik ke atas atau tempat utama. Jadi hanya diperbolehkan dari gerbang masuk atau pintu masuk ini nanti. Ini jadwal untuk masuk sebelum dilarang ya, sebelum dilarang naik ke atas, kan sudah dilarang. Jadi peziarah atau pengunjung sekarang hanya bisa ritual di depan atau di samping pintu masuk gerbang arah ke tempat utama, atau disebut apa itu, apa namanya ya, disebut nah ini gerbang pintu masuk utamanya. Di Gapuruannya itu terdapat lambang Kesultanan Yogyakarta. Dulu saya waktu ya 10 atau 15 yang tahu masih boleh naik ke atas sana. Waktu itu saya cuma nyari bajing berburu garangan, luwak, bedil sampai sini dulu. Kita coba mengelilingi komplek pertapaan. Jadi bekas tempat bertapa Ki Ageng Pemanan itu ada semacam gua kecil di atas bukit. Di sekitar terdapat bangunan induk sebagai tempat penyimpanan pusaka yang disebut Wuwung Gubuk Mataram dan Songsong Ageng Tunggul Naga. Kita sambil ini ya, coba mengelilingi pertapaan. Jadi ada 2 bangsal atau pendapa kecil bernama Prabayeksa di sebelah kanan dan kiri. Dibangun pula patung Panembahan Senopati, Ki Ageng Pemanan dan Ki Juru Mertani, dan menurut beberapa sumber sebagai pendiri dinasti Mataram Islam. Sedangkan pohon-pohon besar yang tumbuh di sekitar pertapaan sebagian besar ditanam oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kita coba ke sana lagi lah. Pohon tertua yang masih ada hingga saat ini yakni pohon sawon. Pohonnya kayak mana itu? Di sana di atas nggak bisa masuk kita. Kita cukup sini aja. Kadon ke sana. Ini cukup sudah memberi gambaran. Sayang kita nggak bisa masuk karena sejak 1 Suro kemarin 2023 memang dilarang oleh pihak keraton untuk para peziarah untuk naik ke atas. Wenjen sekitarnya sahdu ini pemandangannya. Cuma memang panas ini ya. Ini asal mula sebagai pertapaan Ki Ageng Pemanan Ki Bagus Kanjeng. Sedangkan kerajaan Mataram Islam sendiri berdiri pada tahun 1586 Masehi ketika Panembahan Senopati menggantikan ayahnya sebagai Bupati Mataram ya. Saat itu belum kerajaan atau kesultanan.
Ya, Panambahan Senopati sendiri meninggal pada tahun 1601 Masehi dan digantikan oleh putranya yang bernama Mas Julang atau Panembahan Setokraja. Nah, inilah asal mula. Ini sebagai apa ya? Misteri atau tempat di mana awal mula berdirinya Wahyu Keprabon itu konon itu didapatkan di daerah Kembang Lampir atau Kembang Semampir waktu itu namanya. Sayang kita nggak boleh masuk ya. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang pertambahan Kembang Lampir. Semoga menghibur dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.